Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah, NIM 208190032, kelas 3C Tadris Matematika. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tentang regangan dan gusuran pada mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu yaitu adalah Ibu Marni Zulianti, MPD, dan saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang regangan dan gusuran. Yang pertama kita akan bahas masalah regangan. Regangan itu merupakan suatu transformasi yang memetakan himpunan titik pada bidang ke himpunan titik lainnya dengan cara memperbesar atau memperkecil jarak antara titik itu ke garis tertentu, atau disebut dengan invarian. Definisi, regangan itu hampir sama dengan dilatasi atau disebut dengan perkalian. Bedanya hanya pada pembesaran dan pengecilan, yaitu hanya pada sumbu X atau hanya pada sumbu Y-nya. Jarak antara titik itu ke garis, kita akan mengubah angka 1 pada matriks identitas sesuai dengan sumbu yang diminta. Bentuk matriks identitas itu adalah 1, 0, 0, 1. Jika terhadap sumbu X, maka kita tinggal mengubah angka 1 yang bagian atasnya dengan K, maka bentuk matriks yang bersesuaian terhadap X-nya adalah K001. Dan untuk terhadap sumbu Y-nya, kita tinggal mengubah angka 1 yang bagian bawahnya dengan K, maka bentuk matriks yang bersesuaian dengan terhadap sumbu Y-nya adalah 100K. Rumus terhadap sumbu X pada regangan yaitu titik A, X, Y, pada bayangan A aksen, KX, Y, yaitu adalah X aksen, Y aksen sama dengan K001 dikali XY. Dan terhadap sumbu Y, rumus pada regangannya yaitu adalah AX, Y, pada bayangan A aksen, yaitu X, KY, yaitu adalah X aksen, Y aksen sama dengan 100K dikali XY. Di sini ada contoh. Persamaan 2X dikurang 3Y sama dengan 1 mengalami peregangan terhadap sumbu X dengan skala yaitu 4. Tentukan persamaan bayangannya. Pada contoh ini, yaitu mengalami peregangan terhadap sumbu X, maka menggunakan rumus terhadap sumbu X pada regangan tersebut, yaitu rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan K001 dikali XY. Maka berubah menjadi, karena skalanya sama dengan 4, maka bentuknya menjadi X aksen, Y aksen sama dengan 4001 dikali XY. Diperolehlah X aksen itu sama dengan 4X. Ini didapatkan dari 4 kita kalikan dengan X, yaitu menjadi 4X. Dan 0 dikalikan dengan Y itu 0, maka X aksennya sama dengan 4X. Atau dapat kita tulis X itu sama dengan 1/4 X aksen. Dan untuk Y aksennya sama dengan Y, ini didapatkan dari 0 dikali X itu 0, dan 1 dikali Y itu sama dengan Y. Selanjutnya kita substitusikan nilai X aksen dan Y aksen itu ke persamaan 2X kurang 3Y sama dengan 1, di mana X-nya tersebut tadi adalah 1/4 X aksen, maka tinggal kita masukkan 2 dikali 1/4 X aksen dikurang 3Y aksen, karena Y sama dengan Y aksen, maka sama dengan 1. Karena 2 1/4 itu bisa kita perkecil menjadi 1/2, karena 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi 1/2 X aksen dikurang 3Y aksen sama dengan 1. Maka X aksen dikurang 6Y ini didapatkan dari, karena ada 1/2, kita kalikan negatif 3 dan 1 dengan 2. Maka negatif 3 kali 2 itu sama dengan 6. Maka dibuat 6Y aksen dan 1 kali 2 sama dengan 2. Dapatlah X aksen dikurang 6Y aksen sama dengan 2. Jadi bayangannya adalah X dikurang 6Y sama dengan 2. Pada persamaan 2X kurang 3Y sama dengan 1 mengalami peregangan terhadap sumbu X dengan skala 4, tentukan persamaan bayangannya, yaitu adalah X kurang 6Y sama dengan 2. Yang membedakan kedua rumus tersebut
terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y pada regangan, yaitu adalah jika sumbu X-nya yaitu X aksen sama dengan KX dan Y aksen sama dengan Y. Sedangkan pada sumbu Y, X aksen itu sama dengan X dan Y aksen sama dengan KY. Ini yang membedakannya. Pada sumbu X, K-nya terletak di atas, dan pada sumbu Y, K-nya terletak di bawah. Kita lanjutkan pada pembahasan tentang gusuran. Gusuran itu adalah transformasi yang menggeser suatu titik menurut arah sumbu X atau sumbu Y. Definisi, gusuran hampir sama dengan translasi atau disebut dengan pergeseran. Bedanya hanya digeser pada sumbu X atau pada sumbu Y-nya. Di sini gusuran itu mengubah angka 0 pada matrik identitas sesuai dengan sumbu yang diminta. Bentuk matrik identitas itu adalah 1, 0, 0, 1. Jika terhadap sumbu X, maka kita tinggal mengubah 0 bagian di atasnya itu dengan K. Maka bentuk matriks yang bersesuaian dengan terhadap sumbu X-nya adalah 1K01. Dan pada sumbu Y, kita tinggal mengubah 0 bagian bawahnya dengan K. Maka bentuk matriks yang bersesuaian terhadap Y-nya adalah 10K1. Rumus terhadap sumbu X pada gusuran yaitu adalah titik A, X, Y. Pada bayangan A aksennya adalah X tambah KY, Y. Yaitu adalah X aksen Y aksen sama dengan 1K01 dikali XY. Terhadap sumbu Y, pada rumus gusuran itu adalah titik A, X, Y pada bayangan A aksen yaitu adalah X, Y tambah KX, yaitu adalah X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, K1 dikali XY. K-nya ini adalah skala. Yang membedakan dari kedua rumus tersebut yaitu adalah jika terhadap sumbu X, X aksen itu sama dengan X dan Y aksen itu sama dengan K. X aksen itu sama dengan X tambah KY dan sedangkan Y aksen itu sama dengan Y. Dan terhadap sumbu Y untuk X aksen itu sama dengan X dan Y aksen itu sama dengan Y tambah KX. Ini yang membedakan kedua rumus itu. Dan posisi K-nya berada di atas untuk X-nya dan posisi X-nya dan posisi K-nya berada di bawah pada sumbu Y-nya. Sini ada contoh. Persamaan dari 2min 2X tambah 5Y ditambah 1 sama dengan 0 mengalami gusuran searah sumbu X dengan skala yaitu 3. Tentukan persamaan bayangannya. Di sini karena contoh ini mengalami gusuran searah sumbu X, maka kita menggunakan rumus terhadap sumbu X pada gusuran tersebut, yaitu rumusnya adalah X aksen Y aksen sama dengan 1K01 dikali XY, di mana skala atau K-nya sudah kita ketahui yaitu sama dengan 3. Maka tinggal kita masukkan yaitu menjadi X aksen Y aksen sama dengan 1301 dikali XY. Diperolehlah X aksen itu sama dengan X ditambah 3Y. Ini didapatkan dari 1 dikali X itu sama dengan X, 3 dikali Y itu sama dengan 3Y. Atau bisa kita tulis, kita ubah posisi X-nya di awal, maka menjadi X sama dengan X aksen dikurang 3Y. Dan untuk Y aksennya sama dengan Y, yaitu diperoleh dari 0 dikali X itu adalah 0, 1 dikali Y itu adalah Y. Kita substitusikan nilai X aksen dan Y aksen itu ke persamaan min 2X ditambah 5Y ditambah 1 sama dengan 0. Maka min 2 karena X sudah diketahui yaitu X aksen dikurang 3Y, kita masukkan nilainya X aksen dikurang 3Y ditambah 5Y aksen karena Y itu adalah Y aksen tambah 1 sama dengan 0. Maka kita kalikan min 2 dikalikan dengan X aksen itu sama dengan min 2X aksen ditambah 6Y karena min 2 dikalikan dengan min 3 yaitu positif 6 ditambah dengan 5Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Min 2X aksen ditambah 6Y aksen karena Y ini sama dengan Y aksen ditambah 5Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Maka
6Y aksen itu tambah 5Y aksen sama dengan 11Y aksen. Nah, maka ditulislah min 2X aksen ditambah 11Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Jadi bayangan ini adalah min 2X ditambah 11Y ditambah 1 sama dengan 0. Persamaan min 2X tambah 5Y tambah 1 sama dengan 0 mengalami gusuran searah sumbu X dengan skalanya 3. Persamaan bayangannya adalah min 2X tambah 11Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita lanjutkan pada sifat bayangan pada regangan dan gusuran, yaitu ada dua. Yang pertama, regangan atau gusuran itu mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun berubah. Yang kedua, regangan atau gusuran mengakibatkan posisi bangun berubah. Di sini akan saya berikan contoh mengenai regangan atau gusuran untuk membuktikan sifat bayangan tersebut. Diketahui persegi panjang ABCD dengan koordinat A 1,1, B 4,1, C 4,6, D 1,6 diregangkan searah sumbu Y dengan faktor skala K sama dengan 2 dan searah sumbu X dengan faktor skala K sama dengan 3. Penyelesaian. Diregangkan searah sumbu Y, maka menggunakan rumus regangan dari sumbu Y, yaitu untuk X aksen itu sama dengan X, Y aksen sama dengan KY, dan K-nya sama dengan 2. Kita ubah karena koordinat titik A-nya 1,1 menjadi A aksennya 1,2 karena dimasukkan skalanya 2. Dan untuk B-nya itu 4,1, maka B aksen itu menjadi 4,2. Dan untuk C-nya 4,6, maka berubah C aksennya menjadi 4,12. Dan D-nya 1,6 berubahlah menjadi D aksennya 1,12. Kita buat titik koordinatnya yang di sini terhadap sumbu X dan yang di atas terhadap sumbu Y. Nah, tadi kan titik A-nya 1,1, posisinya di sini. Dan B-nya 4,1, posisinya di sini. C-nya 4,6 berarti di sini, dan D-nya 1,6 berarti di sini. Kita tulis titik A, B, C, D. Dan A aksen tadi 1,2 berarti di sini. Dan B aksennya 4,2 berarti posisinya di sini. Dan untuk C aksennya 4,12 berarti di sini. Dan D aksennya 1,12 berarti di sini. Kita tarik dan dari bangunan yang pertama tadi, yaitu titik A, B, C, D, yaitu seperti ini posisi semulanya. Nah, jika diregangkan tadi terhadap A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, maka berubah menjadi seperti ini. Kita tarik, kita buat bentuknya nanti berubah menjadi seperti ini. Dan searah sumbu X dengan faktor skala K sama dengan 3, maka menggunakan rumus regangan terhadap sumbu X. Untuk X-nya itu sama dengan KX, dan Y-nya sama dengan Y. Karena posisi A aksennya berarti berubah menjadi 3,1 dan B aksennya 12,1, C aksennya menjadi 12,6 dan D aksennya berubah menjadi 3,6 karena kita masukkan skalanya sama dengan 3 terhadap X-nya. Kita buat karena titik A aksennya 3,1 berarti di sini 3,1 dan B aksennya 12,1 berarti di sini, dan C aksennya 12,6 berarti di sini, dan D aksennya sama dengan 3,6 berarti di sini. Maka kita tarik. Yang posisi semula bangunan tadi adalah A, B, C, D, yaitu seperti ini. Ini kita tarik pada titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yaitu seperti ini. Kita tarik searah garis titik yang kita posisikan.
Maka terbuktilah dari sifat bayangan tersebut, regangan atau gusuran itu mengakibatkan bentuk dan ukuran bangunan itu berubah. Maka terbukti. Itulah yang dapat saya jelaskan dari materi tentang regangan dan gusuran. Apabila terdapat kesalahan selama penjelasannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.